Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan anggota Nina Triana Nisi dengan NIM 2319033, Kinanti Rizky Apriliana dengan NIM 2319040, Rizky Anatul Mufidah dengan NIM 2319043, dan Alicia Sahroatul Baroroh dengan NIM 2319224. Nah, untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh Nina Triana Ningsih. Perkenalkan, saya Nina Triana Ningsih, NIM 2319033, yang akan menjelaskan poin 1 tentang pengertian validitas dan reliabilitas. Nah, yang pertama, pengertian validitas. Menurut Ridwan dan Sunarto, validitas adalah sebuah alat ukur yang menunjukkan bahwa instrumen tersebut sahih atau dapat diandalkan sebagai alat ukur variabel. Contoh, ada anak kecil yang mengakui dirinya bahwa dia seorang anak SD, dan kita melihat anak itu memakai seragam merah putih. Nah, dari situlah dapat disimpulkan bahwa pengakuan anak tersebut adalah valid. Kemudian pengertian selanjutnya tentang reliabilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya, atau untuk mengetahui sejauh mana konsistensi dari instrumen sebagai alat tersebut itu. Contohnya ketika ujian akhir sekolah diberikan kepada siswa gitu ya. Terus ternyata di kelas itu ada satu anak, misal inisial si A, dia remedian. Kemudian beberapa minggu kemudian guru tersebut memberikan soal yang sama sebagai pendongkrak agar nilai si A itu mendapatkan nilai yang standar dengan standar KKM, misalnya seperti itu ya. Terus dari hasil nilai yang pertama ujian sama nilai yang di remedian itu misal masih sama, maka nilai itulah yang memiliki reliabilitas yang tinggi karena perbandingannya masih sama antara nilai yang asli sama nilai yang remedian, begitu. Terima kasih. Materi yang kedua yaitu pembagian validitas dan reliabilitas. Yang pertama, pembagian validitas. Berbagai ahli membagi validitas menurut kepentingannya. Berikut pembagiannya. Yang pertama, validitas isi. Merupakan pendapat baik sendiri atau bersama-sama dengan orang lain. Misalnya, seorang guru metodologi penelitian kesehatan memberikan ujian pada akhir semester. Soal ujian yang diberikan sesuai dengan materi yang diberikan selama pengajarannya, atau telah memuat unsur-unsur yang ingin diujikan sesuai pokok-pokok pengajaran. Yang kedua, validitas yang berhubungan dengan kriteria, yaitu validitas yang dilihat dengan membandingkan kriteria yang dianggap dapat digunakan untuk mengukur atribut tertentu. Misalnya, satu lembaga penelitian untuk merekrut peneliti baru menerapkan seleksi ujian tertulis. Soal-soal ujian tertulis tersebut dianggap digunakan untuk mengukur kemampuan peserta mengenai kriteria yang diinginkan oleh lembaga. Soal tersebut dipikirkan sedemikian rupa dengan asumsi bahwa mereka dengan nilai ujian yang baik akan baik pula kinerjanya waktu bekerja di lembaga. Yang ketiga, validitas konstrak, yaitu validitas yang tidak melihat sebuah permasalahan dari satu sudut pandang saja. Konstrak adalah sebuah abstrak atau generalisasi khusus dan menerapkan satu konsep yang diciptakan khusus untuk kebutuhan ilmiah dan mempunyai pengertian terbatas. Bila misalnya unsur-unsur yang membuat konstrak adalah inteligensia, status sosial, status ekonomi persepsi, dan lain-lain, maka yang pertama dikerjakan adalah unsur-unsur yang menjadi bagian dari konstrak tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian reliabilitas. Reliabilitas terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reliabilitas konsistensi tanggapan dan reliabilitas konsistensi gabungan item. Reliabilitas konsistensi tanggapan adalah responden mempersoalkan apakah tanggapan responden terhadap tes tersebut sudah baik atau konsisten. Dalam hal ini, ada 3 mekanisme untuk memeriksa reliabilitas tanggapan responden terhadap tes. Yang pertama ada teknik tes, quality test.
adalah pengkonsistensian dua kali dengan menggunakan suatu tes yang sama dalam waktu yang berbeda. Yang kedua ada tes belah dua. Pengukuran ini dilakukan dua kelompok item yang sama, yang setara pada saat yang sama karena setiap kelompok item separuh dari seluruh tes. Yang ketiga ada bentuk ekivalen. Pengukuran ini dilakukan dua tes yang dibuat setara kemudian diberikan kepada responden tes dalam waktu yang bersamaan. Skor dari dua kelompok item tes tersebut dikorelasikan untuk mendapatkan reabilitas tes. Yang kedua ada reabilitas konsistensi gabungan item. Reabilitas ini berdasarkan dengan kemantapan atau konsistensi antar item-item suatu tes. Hal ini bisa diungkapkan dengan pertanyaan, apakah terhadap objek ukur yang sama, jika bagian objek ukur yang sama, hasil ukur antar satu item dengan item yang lain itu tidak konsisten, maka pengukurannya dengan itu tidak reliable dan tidak digunakan untuk mengungkapkan ciri yang sungguhnya. Kalau pengukuran objek ukur yang sama antar item satu dengan item yang lain tidak konsisten, maka kita tidak boleh menyalahkan objek ukur. Yang dipersalahkan dengan mengatakan tes tersebut tidak reliable terhadap objek ukur atau bisa dibilang bahwa reliabilitasnya rendah. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menjawab. Yang pertama, menjumlahkan skor jawaban siswa. Yang kedua, uji validitas setiap butir soal. Yang ketiga, menentukan nilai R tabel. Dan yang keempat, menghitung nilai R hitung. Uji validitas butir soal dengan menggunakan teknik person product moment correlation atau R. Butir soal dinyatakan valid bila yang pertama, koefisiensi korelasi produk momen lebih besar dari R tabel atau alfanya bisa dicari dengan cara N-2. Yang kedua, nilai signifikansi kurang dari sama dengan alfa. Nah, rumus yang bisa digunakan dalam menghitung R hitung yaitu R hitung sama dengan N dalam kurung, berarti N ini dikalikan dengan hasil dari perkalian XY min sigma X atau jumlah dari X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan akar N dikalikan dengan sigma X kuadrat min sigma X dalam kurung dikuadratkan, kemudian dikalikan N dalam kurung sigma Y kuadrat min sigma Y dalam kurung dikuadratkan. Nah, N ini artinya jumlah sampel, X skor variabel jawaban subjek penelitian, Y skor total dari variabel untuk subjek penelitian ke N. Nah, contoh berikut ini data dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal, mempunyai nilai paling rendah 1 sampai dengan nilai paling tinggi yaitu 5. Ujilah validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikansi alfa sama dengan 5%. Nah, tabelnya bisa dilihat ya seperti ini. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, menjumlahkan skor jawaban siswa. Tabel yang tadi ditulis kembali, kemudian hitung totalnya yang ada di sebelah kanan. Kalau totalnya sudah dicari, kemudian tulis hal serupa seperti dengan poin 2 dan poin 3. Dan sampai yang keempat, di sini ada menghitung nilai R hitung. Lakukan hal yang sama, X-nya ditulis lagi, Y-nya ditulis lagi, terus XY-nya ditulis sampai data terakhir X kuadratnya, Y kuadratnya. Kemudian cari R hitungnya dengan rumus seperti gambar yang tertera ya teman-teman. Nah, ketika sudah ketemu R hitungnya, masuk tahap kelima yaitu membuat keputusan. Nah, membuat keputusannya itu valid atau tidak. Nah, dengan cara R hitung lebih besar dari R tabel. Tadi kan R hitungnya 0,745. Nah, sedangkan R tabelnya 0,707.
Nah, berarti R hitung kan 0,745, berarti lebih besar dari 0,707 ya R tabelnya. Sehingga butir soal 1 dinyatakan valid. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.